Kami semua Tuhan, kasih-Mu Bapa yang tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru tiap hari menjadi milik kami, menjadi bagian kami. Kami rasakan hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus Engkau telah memimpin gereja kami, gereja ICF Tuhan, 12 tahun lamanya Tuhan berada di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya program dan rencana indah bagi gereja ICF Tuhan. Gereja akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih sukacita besar kami pada malam ini menikmati berkat Tuhan 12 tahun lamanya. Tuhan menolong memimpin gereja kami. Lewat kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami sehingga taburan firman Allah yang akan kami dengar saat ini menjadi berkat khusus bagi kami semua. Urapan khusus bagi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan menyampaikan isian Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sebagaimana diinformasikan awal tadi bahwa hari ini kita adakan ibadah syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa menyertai gereja Okomene atau gereja ICF yang tahun ini, September ini, Tuhan menambahkan usia 1 tahun, genap berusia 12 tahun. Satu perjalanan yang menurut ukuran saya cukup panjang. 12 tahun adalah satu usia yang remaja dan akan memasuki tahun-tahun usia pemuda. Dan kami percaya bahwa di 12 tahun ini akan memasuki tahun-tahun ke depan, gereja ICF akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan yang ada, bagi gereja-gereja yang ada, gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika ini. Puji Tuhan, berhubungan dengan syukur hari ulang tahun gereja yang ke-12, sesuai dengan kalender gereja kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan baca ayat-ayat ini bagi kita semua. Nyawa Yeremia terancam di Anator. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, yang memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga nampaknya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca di dalam kitab Yeremia ini merupakan satu pernyataan Tuhan kepada Yeremia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia itu anak dari seorang imam yang ada di Yehuda. Dan cara Tuhan memanggil dia amat sangat luar biasa. Kalau saudara membaca kitab Yeremia, Tuhan memanggil dia sebelum berada di kandungan ibunya. Sebelum dibentuk, Tuhan sudah siap untuk memanggil Yeremia.
Nah, waktu Yeremia dipanggil, lalu Yeremia ditempatkan di satu tempat, bukan berada di satu tempat yang enak, bukan berada di satu tempat yang aman, bukan berada di satu tempat yang membawa dia menikmati berkat-berkat secara fisik lahiriah yang melimpah-limpah. Tetapi waktu dia dipanggil Tuhan menjadi nabi, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, menjadi saksi Tuhan, perjalanan hidupnya bisa dicatat di sini bahwa hampir tidak pernah menikmati enaknya hidup. Penderitaan silih berganti mewarnai perjalanan hidup pelayanan dari Yeremia. Bahkan para ahli perjanjian lama berkata bahwa Yeremia ini merupakan prototipe daripada Kristus, karena dia tidak pernah menikmati itu kesenangan. Penderitaan terus yang dia alami. Tetapi menjadi satu catatan, penderitaan yang dia alami bukan karena melakukan kesalahan. Penderitaan yang dia alami bukan karena salah mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Penderitaan yang dia alami bukan karena dia salah melangkah, bukan karena dia merugikan orang, bukan karena dia mencelakakan orang, tetapi penderitaan dia alami adalah sesuatu yang Tuhan izinkan karena Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menyampaikan kebenaran yang benar. Penderitaan yang dialami, dilahirkan di satu kota namanya Anatot, wilayah dari wilayah Yehuda. Tetapi di kota inilah, kalau saudara membaca apa yang kita baca tadi, merupakan tempat di mana dia mengalami satu penderitaan yang sangat parah. Sampai kalau saudara membaca kitab Yeremia, ada saat-saatnya dia mengeluh, dia berkeluh kesah, ada saat-saatnya dia sulit menerima satu kenyataan. Aku menjadi pelayan Tuhan, aku menjadi nabi, aku menjadi pendeta, kayaknya gak enak itu. Oleh sebab itu mungkin kalau zaman-zaman dulu trauma sekali kalau ada cewek yang mau kawin dengan pendeta, karena pendeta itu gambarannya itu susah. Pendeta itu gambarannya itu susah. Susahnya apa? Gitu. Kalau dihinakan pendeta, kalau mau marah orang bilang, nggak boleh kan pendeta, nggak boleh dong, itu ujian. Enak nggak? Paling nggak enak. Paling nggak enak. Kalau diomongin, nggak boleh marah gitu, nggak boleh marah, nggak boleh. Kalau ada apa-apa ukurannya pendeta, pelayan Tuhan nabi itu, pokoknya bisa diomongin macam-macam lah. Pendeta nggak boleh marah, itu nabi nggak boleh marah. Makanya dulu kalau bilang mau kawin dengan pendeta susah. Tetapi era modern ini kalau di Indonesia pendeta tuh, kalau bikin statistik pengusaha dengan pendeta datang ke Amerika, mungkin pendeta lebih banyak dari pengusaha. Beda. Nah, penderitaan. Nah, dia menderita di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri. Alkitab berkata dia menderita di Anatot, di daerahnya sendiri. Makanya dikatakan mirip Kristus. Yesus juga waktu di Nazaret ditolak, betul nggak? Siapa yang Yesus ini? Ini kan saudaranya teman kami, orang tuanya kan teman kami, tukang potong kayu sama. Masa kita mau dengar dia ditolak? Itu paling sakit gitu. Saudara kembali ke daerah saudara, di tempat saudara, lalu di sana menolak gitu. Paling sakit. Itu yang dialami oleh Yeremia.
itu berisi tentang, kalau saudara baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17, itu berisi tentang ketidaktaatan Yehuda terhadap perjanjian Tuhan. Ketidaktaatan Yehuda terhadap perjanjian Tuhan dengan mereka. Yang kedua, berisi tentang penghancuran Israel, penghancuran Yehuda oleh Tuhan. Ayat 11 dan ayat ke-14. Dan yang ketiga, perintah Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikan nubuatan tentang penghancuran daripada Yehuda. Nah, di sini persoalannya. Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan nubuatan tentang Tuhan punya rencana, Tuhan punya plan untuk menghancurkan Yehuda. Nah, Tuhan ingin menghancurkan Yehuda bukan tanpa dasar, bukan tanpa ada catatan. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus bukan Tuhan yang semena-mena, Tuhan yang tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Amin. Di dalam menegur sesuatu, menegur orang, itu Tuhan sudah lihat dasarnya. Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan nubuatan di mana Tuhan punya rencana untuk memancurkan Yehuda. Dengan dasar, kalau saudara baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17, oleh karena terjadi pengingkaran perjanjian, oleh karena terjadi ketidaktaatan, mereka tidak pegang lagi perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan, tak kalau mereka berada di negeri di mana Tuhan izinkan mereka berada. Tuhan menuntun mereka meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah perjanjian itu. Tetapi di sana mereka ingkar perjanjian, tidak taat lagi, tidak setia, tinggalkan Tuhan, menyembah berhala, sudah tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada ilah-ilah. Itu dasarnya, sehingga Tuhan berkata kepada Yeremia, sampaikan pesanku, nubuatanku, bahwa aku akan menghancurkan mereka. Nah, berita ini gak enak di kuping gitu. Gak enak gitu, gak enak. Waktu Yeremia menyampaikan itu, orang Yahudi marah sekali, dan mereka berkesepakatan untuk membunuh dia. Itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Berisi tentang bagaimana mereka punya rencana untuk membinasakan, untuk membunuh Yeremia. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini untuk melihat karakter, kualitas, spirit daripada Yeremia. Kita akan melihat sejauh mana kualitas rohani daripada Yeremia. Saya ingin sampaikan malam hari ini, kualitas rohani seseorang, karakter spiritual seseorang, itu tidak dapat diukur oleh karena keaktifan. Itu tidak dapat diukur oleh karena pelayanannya. Itu tidak dapat diukur oleh karena dia begitu rajin. Itu tidak dapat diukur oleh karena dia begitu banyak memberi perpuluhan, banyak memberi PTB, banyak menolong orang lain. Itu bukan ukuran, itu bukan standar daripada kualitas karakter spiritual seseorang. Kita akan lihat kualitas karakter dari yang Tuhan inginkan setiap anak-anak Tuhan. Waktu Yeremia satu saat berdoa, Alkitab berkata pada ayat yang ke-18, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku. Apa yang Tuhan sampaikan? Perhatikan baik-baik. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka kepadaku. Apa yang Tuhan perlihatkan? Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Persepakatan jahat terhadap aku. Aku tidak tahu sebenarnya mereka
tinggal menunggu waktu untuk disembelih, tinggal menunggu waktu untuk dibinasakan. Alkitab berkata di sini, yang Tuhan perlihatkan kepada Yeremia, marilah kita binasakan pohon ini, yaitu Yeremia, dengan buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia, sebenarnya engkau sedang berada di satu lingkungan orang yang siap menghancurkanmu, orang yang siap membinasakanmu, orang sedang menuntut engkau kepada satu tempat yang siap disembelih. Tuhan memperlihatkan itu kepada Yeremia tanpa Yeremia menyadari, tanpa dia sadari. Sebenarnya dia mungkin anggap bahwa keluarganya, temannya sepelayanan, orang-orang yang ada di sekitar dia adalah orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan kasih tahu, Yeremia, kamu nggak tahu siapa yang ada di depanmu. Kamu tidak tahu siapa yang ada di kirimu. Kamu tidak tahu siapa yang ada di kananmu. Kamu tidak tahu siapa yang ada di depanmu. Yeremia, kamu tidak tahu siapa yang melayani bersama-sama dengan kamu. Yeremia, kamu tidak tahu apa sebenarnya rencana orang yang ada di sekitarmu. Bagaikan orang-orang Israel yang waktu menyambut Yesus dan berkata, Hosana, Hosana, mubaraklah dia yang datang dari tempat yang maha tinggi. Mereka menggelar dan melambaikan daun-daun palem menyambut kedatangan Yesus. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, mubaraklah dia yang datang dari tempat yang maha tinggi. Tetapi orang yang sama juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama yang melayani bersama-sama dengan Yeremia, orang yang sama yang bersama-sama dengan Yeremia yang ada di sekitarnya. Yeremia tak tahu bahwa mereka sedang sepakat untuk membinasakan dia. Tetapi Tuhan memperlihatkan. Nah, kita akan lihat kualitas rohani daripada Yeremia. Waktu dia tahu hal itu, apa yang dilakukan oleh Yeremia? Apa yang dikerjakan oleh Yeremia? Apakah Yeremia berkata, oh pengkhianat, saya nggak tahu waktu dulu saya menolong kamu, ternyata kamu sepakat untuk membunuh saya. Wah, saya tidak tahu kamu melayani bersama-sama dengan saya, tetapi sebenarnya menjelekkan saya. Apakah Yeremia berkata demikian? Atau Yeremia berkata, wah, mumpung saya sudah tahu, sekarang saya siap-siap dulu, ya. Siap. Tetapi Alkitab berkata, waktu Yeremia tahu rencana jahat dari orang-orang yang ada di sekitar, Alkitab berkata pada ayat yang ke-20, Yeremia tidak bereaksi negatif. Yeremia tidak langsung melawan mereka dan mencari. Yeremia tidak berkata, kenapa kamu mengkhianati saya? Kenapa kamu menjelekkan saya? Kenapa kamu punya kesepakatan jahat terhadap saya? Kenapa dan kenapa? Yeremia tidak bereaksi negatif. Alkitab berkata pada ayat yang ke-20, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil. Yang pertama yang dilakukan oleh Yeremia, bahwa Yeremia tahu dia memiliki Tuhan hakim yang adil. Dia tidak langsung menghakimi orang itu. Dia tidak langsung mendatangi orang itu dan marah-marah. Dia tidak langsung memaki-maki orang itu. Tidak. Dia tidak langsung mengatakan, kenapa kamu menjelekkan aku. Dia cuma berkata, aku memiliki Tuhan hakim yang adil. Amin. Hakim yang adil. Sebagai manusia ada saat-saatnya kita kadang kala, bukan kadang kala, mungkin sering, mungkin kebanyakan. Saya sebagai pribadi kadang-kadang kalau menerima informasi yang menyakitkan hati, rasa-rasa itu saya bilang, aduh, kenapa lu jelekin gue sebelum aku jadi pendeta? Sebelum jadi pendeta dong coba-coba jelekin gue dong, supaya kita bisa main sama-sama gitu kan. Itu hati kadang-kadang muncul seperti itu, Pak Situmea. Kalau ada orang yang begini, Pak Tuhan katanya begini. Itu hati. Yang dulu waktu belum bertobat gak pernah orang ngomong begini. Jadi pendeta banyak kali ngomong begini.
gitu ya, bagi gue itu. Tetapi itulah Tuhan memanggil, amin, untuk membentuk kita semua. Ada saatnya langsung bereaksi kayak, tetapi dikontrol. Istri saya langsung katakan, biarin saya. Kita kan memiliki Tuhan, hakim yang adil, amin. Hanya dapat dilakukan, serahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi hakim, amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengejudge orang. Saya catat di sini, saudara, reaksi daripada Yeremia waktu mendengar, waktu dia tahu, Tuhan memberitahukan bahwa ada orang yang tidak suka, ada orang yang berencana jahat. Alkitab berkata dia menyerahkan kepada Tuhan karena Tuhan hakim yang adil. Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk kita semua pada malam hari ini sebagai pegangan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Tak kala orang berencana jahat, tak kala orang menyakiti hati kita, tak kala orang mengecewakan kita, tak kala orang memfitnah kita. Alkitab berkata, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapa engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi orang. Walaupun kita sudah jelas-jelas melihat orang ini telah salah, jelas-jelas kita lihat orang ini telah memfitnah saya, menjelekan saya, merugikan saya. Alkitab berkata bukan kita sang pembuat hukum itu, amin. Bukan kita yang menjadi hakim, tetapi Alkitab berkata hanya satu hakim yang adil, bernama Yesus Kristus Tuhan. Hakim yang adil di dalam memutuskan, dia tidak pernah salah. Kita boleh melihat mungkin orang itu melakukan salah, tetapi belum tentu salah. Itu yang dilakukan oleh Yeremia. Dia menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Yesus pernah berkata kepada banyak orang bersama-sama dengan muridnya, Matius pasal 7 ayat kedua. Dia berkata di sana, Tuhan berkata bahwa manusia itu jangan saling menghakimi. Amin. Jangan saling menghakimi. Karena dengan ukuran kita menghakimi orang, maka dengan cara itu juga Tuhan menghakimi kita. Standar yang kita pakai, Yeremia tahu persis itu. Makanya waktu dia tahu bahwa orang punya rencana jahat, Yeremia berkata, aku tidak tahu, aku digiring bagaikan domba yang digiring dituntun siap untuk disembelih. Waktu dia tahu itu, dia hanya mengangkat tangan dan berkata, Tuhan hakimku yang adil. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, mengadili di antara kita. Amin. Mungkin kita alami hal seperti ini, tetapi mari kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Amin. Karena kalau kita coba menghakimi orang, maka justru bumerang. Justru kadang-kadang orang yang membuat salah itu lebih galak dari kita, betul kan? Kita baru itu dulu kan galakan dia dari kita. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi hakim kita, amin. Dan Tuhan di dalam memutuskan sesuatu itu tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah keliru. Yang kedua, reaksi daripada Yeremia waktu mendengar hal itu, Tuhan memberitahu bahwa orang melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Yang kedua, kita berkata, Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Dia
membalas. Bukan hak dia. Biar. Tetapi aku memiliki Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Amin. Kalau dia melakukan kebaikan tetapi aku salah menilai kebaikannya, biarlah kebaikan itu kembali kepada dia. Amin. Tetapi kalau kejahatan dia ingin lakukan, biarlah itu juga terjadi terhadap dia. Itu keputusan Tuhan. Istri saya kalau menasihati orang atau mengingatkan saya, dia bilang, kalau kita mau balas berarti kan kita sudah dapat upahnya. Tetap biarlah Tuhan yang balas. Lalu ada orang bilang begini, biar saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Biar saya yang berurusan dengan Tuhan. Saudara, paling gak enak berurusan dengan Tuhan. Mendingan berurusan kita sesama. Masih bisa saling mengerti. Tetapi kalau berurusan dengan Tuhan, kalau mau bohongin Tuhan, bahaya. Kalau saudara baca kitab Kisah Rasul, ada suami istri. Tahu suami istri? Itu suka berurusan dengan Tuhan, mati di depan Rasul. Jangan coba-coba mengatakan itu urusan Tuhan, saya dengan Tuhan. Biar saya yang tanggung. Bagaikan orang Israel, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Biarlah kesalahan kami tanggung sampai ke anak cucu. Enak gak sekarang? Enak gak sekarang? Gak pernah enak hidup mereka, karena akibat ungkapan kalimat yang salah. Enak? Gak enak. Semua dia curiga. Orang sana tuh gak ada yang dia percaya selain dirinya. Orang yang sudah pernah ke sana pasti tahu. Saya waktu ke sana, kalau tengok mereka, dia nggak mau kedip. Kelamaan tengok dia datang. Saya pernah tengok lama, hampir dipukul pakai ini senjata. Saya bilang sama yang sama-sama dengan saya, kenapa? Katanya, pakunya tentu tengok dia lama. Jadi dia tersinggung. Dia tanya, kenapa Pak? Dia tanya, saya tengok dia karena usia masih muda, memberi diri untuk jadi militer. Jadi nggak ada yang dia percaya. Hidup penuh dengan curiga. Nggak ada yang dia percaya. Semua dia ada, dia tengok. Dia anggap dia semua yang ada di lingkungan dia itu musuh. Itu akibat yang berkata, bebaskan Barabas, salibkan dia, biarlah kami tanggung segala dosa kesalahan sampai kepada anak cucu kami. Emang enak? Enak. Jangan coba-coba ngomong seperti itu. Biar pada Tuhan punya urusan. Tuhan adalah pembalas kita. Kita tidak punya hak untuk membalas. Tak kala orang menyakiti hati kita. Tak kala orang bersepakat untuk mencelakakan kita. Tidak ada hak. Di tengah jalan tadi, saya mengeluarkan air mata. Karena saya dengan istri saya baru mendapat sesuatu. Waktu saya mendapat, kami berdua mendapat sesuatu yang tidak kami pikirkan dan kami tidak sangka. Dan balik itu saya katakan, kalau orang ini punya rencana jahat terhadap kami berdua, dia akan berurusan dengan Tuhan. Saya ingat firman ini sebelum disampaikan. Saya tadinya berpikir, ayo kita ngomong ke orang, kenapa bisa begini? Kenapa harus begini? Ini namanya mencelakakan kami berdua. Tetapi waktu saya ingat firman ini, Yeremia tidak mengatakan, mari aku cari mereka. Di tempat duduk saya ngomong sama istri saya, mengeluarkan air mata. Saya bilang, firman telah menegur saya terlebih dulu. Dialah pembalasan itu datang daripada Tuhan. Kalau dia punya niat jahat mencelakakan kami suami istri, maka kejahatan akan dia terima. Tetapi kalau dia punya niat kebaikan, maka kebaikan juga dia akan terima. Pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Doa yang hanya doa yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan. Dan saya katakan terima kasih Tuhan untuk berkat hari Minggu ini. Sebelum aku menyampaikan firman,
kekuatan yang kau berikan bagi diri. Dan kalau Tuhan bekerja tidak akan pernah lama-lama. Amin. Pembalasan adalah hak Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Salah satu referensi dalam perjanjian baru dari beberapa referensi, dan saya akan baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Tidak ada hak bagi kita untuk membalas, karena porsi pembalasan itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang harus dia lakukan. Amin. Tidak ada hak. Itu yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa aku akan melihat pembalasan, karena pembalasan itu datangnya daripada Tuhan. Karakter kualitas rohani yang diinginkan Tuhan adalah kualitas rohani, bukan yang seperti saya katakan tadi, dilihat dari keaktifan, dilihat dari pelayanan, dilihat dari rajin menolong orang, dilihat dari rajin memberkati orang, tetapi dilihat yang pertama tadi saya katakan, dia mampu menyerahkan Tuhan sebagai hakim. Yang kedua, dia mampu menyerahkan pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa bahwa kita punya power, kita merasa kita punya kekuatan untuk membalas. Tetapi Tuhan katakan jangan. Ada satu ajaran Yesus di dalam kitab Lukas pasal 6. Kalau saudara baca ayat 27 sampai dengan ayat 29. Apabila seseorang menampar pipi yang satu, berikanlah pipi yang kanan. Ini bukan berarti kalau orang tampar betul dikasih tampar betul, bukan. Kalau dia tempat tampar kiri, dia mau pukul kanan, yang aja tangan kanan. Bukan itu maksudnya. Tak kala orang merugikan kita, kita menolong dia, memberkati dia. Amin. Maka dalam kisah itu dikatakan kalau orang minta bajumu, berilah jubahmu. Itu artinya. Tak kala orang sedang menghina kita, menyusahkan kita, mari kita berdoa memberkati dia. Bukan berkata pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ya karena istilah pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Yang saya pernah kasih ilustrasi di gereja ACF, ada seorang yang pukul pipi kiri dikasih pipi kanan, dipukul beneran. Ya dipukul pas itunya, dia kasih pipi kanan. Selesai dipukul, udah mau jalan dia bilang, ya tunggu dulu, persoalan belum selesai. Sama-sama kita baca firman Tuhan, dia buka firman Tuhan, maka datanglah murka Tuhan. Dia langsung hajar dengan murkanya. Ada murka Tuhan katanya. Bukan itu. Amin. Itu murka Tuhan itu bukan datang dari kita, tetapi datangnya dari Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang menunjukkan kualitas rohani, kualitas spiritual kita. Yang ketiga, tak kalah Yeremia berkata, sebab kepadamulah kuserahkan perkara. Amin. Perkaraku, persoalanku, bebanku, aku serahkan kepada Tuhan. Dia tahu. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat
Di sana ada seorang ibu janda, istri dari seorang nabi. Diceritakan di sana suaminya meninggal. Tapi ternyata sebelum suaminya meninggal mereka punya utang. Pada saat suaminya meninggal, si penagih utang itu datang. Penagih utang mau ambil utangnya dengan cara apa? Kalau nggak bayar, maka kedua anak dari ibu janda ini akan diambil. Masalah berat, udah nggak ada suami, anak yang dikasih juga mau diambil. Sedangkan binatang kesayangan kita aja mau diambil, persoalan besar apalagi anak kita. Amin. Saya punya anjing kesayangan. Kalau istri saya lagi sebut tentang anjing saya, aduh, anjing saya membuat kesalahan begini, hati saya sedih. Istri saya katakan bagaimana? Bawa aja ke sana. Waktu istri saya ngomong begitu, saya setelah gerak, saya ingat, aduh, di jalan saya berdoa, saya katakan dalam hati kecil saya, nama anjing saya namanya Ciko. Ciko, walaupun kamu tidak mengerti bahasa, kau harus tahu, tidak ada perkara yang mustahil. Saya angkat telepon, saya tanya istri saya, bagaimana? Jadi nggak besok Ciko mau dibawa? Ya lah, udah jadian. Pulang kerja, bagaimana? Iya. Saya tetap berdoa. Harinya tiba waktunya saya tanya, gimana? Sudah telepon si A? Isi saya dijawab oleh Tuhan. Ternyata nggak jadi. Saya bilang sama Ciko, percaya nggak? Tidak ada perkara yang mustahil. Kamu biasa bisa lari-lari, anjing aja, apalagi anak mau diambil. Persoalan besar. Persoalan besar. Tetapi waktu ada persoalan seperti ini, apa yang dilakukan oleh ibu janda? Perhatikan kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Dia tidak pergi kepada tetangga minta tolong. Dia tidak pergi kepada keluarganya. Dia tidak pergi kepada orang tuanya berkata, tolong saya, tolong ini berani utang. Dan kolektor sudah mengambil ini. Mau ambil. Aku ini janda. Suamiku yang sudah gak ada ini. Anak ini kesayanganku mau diambil. Alkitab berkata, ibu janda itu pergi kepada siapa? Kepada Elisa Nabi Allah. Dia cerita persoalan itu. Dan singkatnya, persoalan itu diselesaikan oleh Tuhan. Yeremia tahu kepada siapa dia harus sampaikan. Perkaranya, persoalannya, dia kembalikan kepada Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, betul? Marilah kepadaku, hai engkau yang bertanggung berat, yang telah terbuka memanggil setiap kita yang punya masalah, setiap kita yang punya persoalan hidup. Dia katakan, mari yang bertanggungan berat datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ada fasilitas, ada peluang yang Yesus berikan kepada orang percaya. Tinggal bodoh sendiri, tak kala masalah datang, tak kala kesusahan datang, datang kepada orang lain, datang kepada si A, datang kepada si B. Puji Tuhan kalau langsung ditolong. Tapi kalau digurui duluan, kan repot. Nggak dikasih tapi udah digurui duluan, kan repot. Waktu kami di Jakarta ada satu teman, ngoceh dia minta tolong ke kakaknya. Justru kakaknya bukan tolong, tetapi nggak dapat, tapi udah jadi. Datang kepada Tuhan, pasti selesai. Amin. Tuhan cuma bilang taat aja. Tuhan cuma bilang jangan ingkar janji. Kalau sudah berkata mau setia, setia. Kalau katakan Tuhan berkati aku mau melakukan apa yang kau inginkan, lakukan. Kalau tidak, susah. Serahkan persoalan kita kepada Tuhan.
maka Dia adalah Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan kita seberat apapun. Kualitas rohani yang diinginkan Tuhan. Yang pertama, tak kala kita diperhadapkan dengan persoalan, jadikanlah Tuhan sebagai hakim yang adil. Amin. Tak kala kita sedang diperhadapkan dengan persoalan, serahkanlah kepada Tuhan sebagai pembalas. Tak kala kita dihadapkan dengan persoalan, serahkan persoalan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi jangan sampai kita serahkan lalu Tuhan setelah sakit hati, terlalu banyak yang dia lakukan. Kerjakan Tuhan. Ada orang yang berdoa seperti itu. Itu ada. Kalau saudara baca Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23, di situ ada doa dari Yeremia. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hukum itu Yehuda. Lalu Tuhan menghukum. Tetapi ingat, waktu Tuhan menghukum Yehuda itu bukan karena doa daripada Yeremia, bukan. Kalau kita kan kita melihat, udah doa saya dijawab. Kenapa? Dia akan diterima di pekerjaan. Dia di-fire. Hasil doa saya. Tuhan tahu. Tuhan balas. Bukan. Kadang-kadang kita merasa bahwa hasil doa kita, bahkan orang karena doa saya Tuhan menjawab, Tuhan berkati saya. Saya ingin sampaikan bukan karena doa kita, tetapi karena ketaatan kita. Karena Tuhan itu tidak bisa dapat diatur oleh doa. Terima kasih Tuhan jawab doa saya, bukan karena ketaatan kita. Yeremia tidak berkata, terima kasih Tuhan telah menjawab doa saya. Yehuda dihancurkan, Yehuda diserahkan ke Babel. Tidak. Tuhan menyerahkan Yehuda ke Babel oleh karena ketidaktaatan mereka, bukan karena keluh kesah dan permohonan doa daripada Yeremia 18 supaya Tuhan membalas. Kalau itu adalah pikiran kita, jauhkan semua itu. Amin. Maka saya percaya kalau Yeremia dipulihkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi Allah Tuhan, menjadi berkat Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat. Di usia yang ke-12 tahun, gereja ICF, mari kita menjadi jemaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat memiliki karakter rohani sesuai apa yang Tuhan inginkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menghakimi orang. Serahkan persoalan kita kepada Tuhan. Kalau kita sanggup melakukan hal seperti itu, maka kita memiliki kualitas rohani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pesan firman yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Karakter rohani yang Kau inginkan bagi kami Tuhan, apabila kami selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami menempatkan Tuhan sebagai hakim yang adil di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami menempatkan Tuhan sebagai sumber pembalasan karena Tuhan yang memiliki hak untuk membalas. Kami menempatkan Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sedang kami alami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Kalau mungkin ada di antara kami seringkali mencoba menyelesaikan persoalan kami dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami, dengan kepintaran kami, dengan uang kami, dengan jabatan kami, dengan kekuatan kami. Pada malam hari ini kami mohon ampun Tuhan. Kami mau belajar dari Yeremia dalam menyelesaikan persoalan hidup, mengembalikan segala-galanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur.